Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Museum Arsitek and Rasional Polen. Ini saya akan membacakan Al-Quran yang saya baca kemarin, dan ada ayat yang menarik untuk saya pahami. Jadi saya akan bacakan dengan terjemahannya. Ini kemarin saya baca Surat Al-Baqarah ayat 180 185. Kita akan lihat dengan terjemahannya ini. Al-Baqarah 185. Nah, ini sampai 187 dari 184 kan. 184 sampai 187. 83 apa ini? 4 kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu waman kana maridon au ala safarin wa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yums
yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan bacaan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu maka hendaklah ya berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Dia menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan dia atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi ini ayat Al-Baqarah 185 ini harusnya menjadi pemikiran, perenungan. Lah kalau nggak tahu artinya gimana mau mikirinnya? Makanya banyak orang sekarang nih karena nggak baca artinya Quran ini dari pangkal sampai akhir, ya dia cuman ngitung dapat pahala 1 huruf 10 kebajikan. Ini ceramah ulamanya ini. Jadi orang malas membaca artinya karena dia ngitung hurufnya. Ini kan jelas bahwa Quran itu kan artinya bacaan. Bacaan itu adalah petunjuk, hudan. Jadi kita baca, kita ngerti itu sebagai petunjuk. Lalu menjadi furqon, pembeda baik buruk. Jadi lah kalau nggak tahu artinya gimana dia mau tahu bedanya baik dan buruk? Jadi di ayat Al-Baqarah 185 ini jelas sebetulnya. Cuman ceramah ulamanya beda. Ceramah ulamanya 1 huruf 10 kebajikan, lalu penghapusan dosa. Lah orang yang nggak baca petunjuk berdosa ya itu mah orang kafir namanya, dia nggak tahu arti petunjuknya sehingga dia nggak baca, nggak tahu petunjuknya kan artinya kafir. Walaupun dia keturunan orang Islam, kafir itu artinya tidak cover, tertutup dari petunjuk gitu. Ya mudah-mudahan banyak orang yang mau baca Quran terjemahan ini dari pangkal sampai akhir sehingga dia bisa dapat petunjuk. Nggak seperti sekarang banyak orang beriman tapi bolak-balik haji, umroh, sholat, bolak-balik masjid, tapi ya korupsi jalan terus karena ada pemberitahuan ulama tentang pengampunan dosa. Jadi dia orang nggak ada beban, nggak butuh petunjuk, nggak butuh beda baik buruk karena ada dosa yang bisa diampunin terus sama penceramah-penceramah yang mengikuti jejak-jejak para tokoh agama yang di Eropa ada penebusan dosa itu. Ya sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Naralangit. Terima kasih ada yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dan mendapat hikmah dan diberikan oleh Rob petunjuk untuk bersyukur. Karena bagian ayat terakhirnya kita bisa bersyukur kalau kita tahu petunjuknya, bisa membedakan baik dan buruk. Jadi bersyukur itu ada syaratnya. Alhamdulillahirabbil alamin tuh ya, tahu isi kitabnya. Kalau enggak ya nggak bisa bersyukur. Cuman ngucap-ngucap aja alhamdulillah ya boleh aja sih. Cuman kalau untuk apa Quran dengan setebal itu diterima Nabi kalau bukan untuk dimengerti? Kalau cuman cukup dengan la ilaha illallah masuk apa itu? Jannah lah. Kalau surga kan orang India yang punya, Hindu.
Kalau sini jannah kebun, yang buah-buahnya bisa dimakan, sungainya bisa diminum. Jadi satu tempat yang sangat indah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.